Penjabat Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi, Esos Emesi membuka workshop strategi pengawasan berbasis resiko dalam mengawal pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Banjarnegara di Ballroom Hotel Fox Harris, Selasa, 16 Juli 2024. Workshop diikuti para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara dan para camat se-Kabupaten Banjarnegara. Sebagai narasumber workshop tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara DRS Indarto, Emesi, Ratna Wijihastuti Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Muhammad Amin Spiritual, Coach dan Personal Development Trainer. Penjabat Bupati Banjarnegara Masrofi dalam sambutannya mengatakan, Kepala OPD dan Camat telah diberikan mandat oleh Bupati agar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berorientasi pada pencapaian tujuan daerah. Dan untuk menjamin bahwa visi dan misi daerah tercapai maka risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan harus dikelola dengan baik. Workshop strategi pengawasan berbasis risiko ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini, para kepala OPD bisa lebih memahami manajemen perencanaan khususnya terkait manajemen risiko itu sendiri. Penjabat Bupati Masrofi juga telah mengingatkan kepada kepala OPD dan camat sebagai penyelenggara negara untuk patuh pada ketentuan perundang-undangan. Karena dalam PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Jadi sudahkan kita sebagai pimpinan instansi pemerintah telah melaksanakan ketentuan tersebut? Atau jangan-jangan kita justru belum paham apa dan bagaimana penilaian risiko itu dilakukan, katanya. Terkait dengan pengelolaan risiko, Kabupaten Banjarnegara sendiri telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 sebagai landasan formal sekaligus pedoman bagi kita sekalian dalam menerapkan manajemen risiko. Saya berharap, pengelolaan risiko tidak sekedar kewajiban yang harus disusun setiap tahunnya oleh OPD selaku pemilik risiko, tetapi harus benar-benar menjadi kebutuhan dan terintegrasi dengan program, kegiatan dan subkegiatan serta terinternalisasi dengan baik di setiap lini organisasi. Lanjutnya, Masrofi menambahkan, kepedulian terhadap pentingnya manajemen risiko harus dimiliki oleh seluruh pejabat di semua lini. Dalam acara workshop tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara meluncurkan aplikasi Sinergi Bara, Sistem Informasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang secara resmi dilaunching oleh penjabat Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi. Mempermudah di dalam sektor pengawasan daripada inspektor, karena setiap kegiatan apapun selalu berbasis risiko itu. Tapi bagaimana kita kalau ada risiko mengambil suatu risiko yang terkecil, syukur-syukur tidak ada risiko. Inilah maka dari pimpinan SKPD dan juga teman-teman yang mengampu rencana program dan kegiatan ini perlu didiklatkan untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko itu. Jadi penilaian risiko itu selalu ada, diidentifikasi, habis itu baru dianalisis. Ini tujuannya. Ya, rencana itu bisa berjalan lancar. Iya, karena setiap apapun yang pertama tadi saya nyatakan bahwa yang pertama tujuan itu harus dapat dilakukan, itu kegiatan-kegiatannya dilakukan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan aturan-peraturan yang berlaku, jangan sampai melanggar. Terus sistem pelaporan keuangannya, bagaimana sistem pelaporan yang handal, itu yang baik dan konsisten, supaya ada pemeriksaan enggak masalah kan gitu. Yang keempatnya adalah tentu saja adanya bagaimana aset-aset itu kita pertahankan, pertahankan dengan sebaik-baiknya, tidak ada aset yang terhambur secara tidak baik sehingga sia-sia gitu. Ini salah satu upaya agar WTP ke-12 ya Pak? Nah, ini salah satunya tentu saja, karena WTP yang sekarang itu WTP ke berapa? 11 mau ke 12 ya, sistem keuangannya ya harus berbasis akuntabilitas, berbasis bagaimana ini manajemen risikonya dipetakan gitu. Sehingga apapun kita tidak ada penyelewangan yang sebetulnya tidak perlu itu. Karena tadi
itu kepemimpinannya yang baik, integritasnya yang baik, kejujuran, moralnya, etika. Ini sebetulnya lingkup yang paling hakiki di dalam kondisi lingkungan yang ada dalam penerapan manajemen berbasis risiko SPIP. Itu landasannya itu kalau pimpinannya wis ora. Nah, kan gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah tidak jujur, tidak etikanya tidak baik, moralnya baik. Lah kapan kita akan hasil kan gitu. Landasannya dasarnya itu moral, etika, kejujuran kan gitu. Itu kepemimpinan yang kondusif. Nah, ini ya yang harus kita lakukan bersama-sama. Setelah itu baru kita mengidentifikasi. Setelah semuanya itu baik, kita identifikasi. Alhamdulillah di Banjarnegara semuanya baik ya. Sekarang mengidentifikasi caranya bagaimana, menganalisis resiko, caranya bagaimana, ya ini dipelajari gitu. Itu ya harapannya kita akan semakin baik penyelenggaraan pemerintahan di Banjarnegara di masa yang akan datang. Terima kasih.